Heboh kecurigaan bahwa Eki tidak tewas dalam kasus Vina. Praktisi hukum bahkan sampai menyarankan untuk bongkar makam Eki demi ungkap kebenaran di kasus Vina. Herwanto Nurmansyah mengatakan kecurigaan bahwa Eki sebenarnya tidak tewas sudah beredar di media sosial. Kecurigaan tersebut bukan tanpa dasar. Menurutnya ada foto seseorang yang diklaim merupakan Eki. Foto tersebut kemudian dibandingkan dengan kondisi jenazah Eki pada tahun 2016 saat kasus Vina. Ia menyoroti ciri fisik yakni kumis Eki. Dia mengatakan agar penyidik kasus Vina untuk membongkar makam Eki demi membuktikan apakah benar jenazah yang dikubur tersebut Eki. Kecurigaan Eki selamat juga diperkuat dengan tingkah Ibtu Rudiana, betapa tidak, di tengah kisruh kasus Vina, ayah Eki justru santai kepergok bermain badminton. Kecurigaan Eki masih hidup juga diperkuat dengan kesaksian Linda yang selama ini hanya kesurupan arwah Vina bukan Eki. Bukti yang didapat polisi bila menggerebek rumah Peggy Setiawan Cianjur diyakini akan sama dengan yang didapat dari Peggy Setiawan Cirebon dalam kasus Vina. Praktisi hukum Herwanto Nurmansyah meminta agar penyidik kasus Vina Cirebon juga memeriksa Peggy Cianjur. Pasalnya ia curiga ada sejumlah kejanggalan. Peggy Cianjur muncul karena dituduh sebagai anak ex-Bupati Cirebon Sunjaya dan Wahyu Ciptaningsih, katanya Peggy dititipkan pada sopir Sunjaya, Cecep Dahlan Setiawan. Alih-alih membantah tuduhan itu, Peggy Cianjur memunculkan bukti yang justru semakin membuat curiga banyak orang. Betapa tidak, mulai dari akta kelahiran sampai kejanggalan paling disorot pada ijazah SMA Peggy yang tidak disertai sidik jari. Menurut praktisi hukum Herwanto Nurmansyah, jika polisi menggerebek rumah Peggy akan menemukan barang bukti yang sama dengan Peggy Cirebon. Selain itu nama keduanya juga sama persis, ditambah lagi dua Peggy Setiawan ini sama-sama tinggal di Jawa Barat. Untuk itu ia meminta penyidik untuk memeriksa Peggy Cianjur. Peggy Setiawan Cianjur diduga kedapatan tengah berada di wilayah Purwakarta, Jawa Barat, jelang sidang pra-peradilan perdana, Senin, 24 Juni 2024, lalu. Anak Cecep kuli bangunan itu pergi meninggalkan Cianjur, Jawa Barat di saat situasi kasus Vina Cirebon masih menemui jalan buntu terkait keadilan. Sontak dugaan-dugaan kembali muncul dan mengarah ke Peggy Setiawan Cianjur jika dia ada kaitannya dengan tewasnya Vina dan Eki pada 2016 silam. Dugaan Peggy Setiawan Cianjur pergi meninggalkan daerahnya dibongkar sosok Widya. Widya lewat akun media sosial TikToknya menegaskan jika pada saat sehari menjelang sidang pra-peradilan perdana, Peggy Setiawan Cianjur dan Cecep tengah kedapatan berada di rest area tol. Lebih lanjut, Widya mempertanyakan penundaan sidang pra-peradilan yang sebelumnya telah dinyatakan dihadiri pihak pemohon dan termohon. Cecep Setiawan, ayah Peggy Setiawan Cianjur harus memberi bukti kuat agar bisa lepas dari kasus pembunuhan Vina Cirebon. Sebenarnya, Cecep Setiawan sudah berupaya membuktikan jika Peggy Setiawan Cianjur merupakan putra kandungnya. Pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu menunjukkan sejumlah bukti dokumen seperti akta kelahiran, ijazah SD, ijazah SMK, tahun kelahiran Cecep, dan status perkawinan. Hanya saja dokumen-dokumen yang ditunjukkan Cecep diragukan kebenarannya. Sebab akta kelahiran luntur, jenis kelamin akta Peggy disebutkan perempuan, ijazah tak ada foto dan sidik jari. Tak hanya itu tahun kelahiran Cecep di kartu keluarga berbeda,
serta status perkawinan Cecep di kakak cerai hidup, padahal mengaku menikah siri. Sejumlah kejanggalan dokumen yang ditunjukkan Cecep membuat publik kembali menduga-duga terkait kebenaran yang disampaikan. Selama ini Cecep Setiawan dicurigai sebagai sopir mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Berdasarkan narasi yang beredar, Peggy Setiawan Cianjur dititipkan ke Cecep oleh Sunjaya dan Wahyu Ciptaningsih. Sementara itu, desakan publik agar Peggy Setiawan Cianjur melakukan tes DNA semakin deras. Tes DNA itu bertujuan untuk bisa membuktikan alibinya di kasus Vina Cirebon. Tes DNA tersebut demi menjawab kecurigaan masyarakat terhadap hubungan Peggy Setiawan dengan Cecep Setiawan. Menyoroti hal tersebut, praktisi hukum Herwanto meminta penyidik kasus Vina Cirebon untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Bahkan menurut Herwanto, Peggy Setiawan Cianjur perlu melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa dia benar anak Cecep. Herwanto menekankan bahwa Peggy Setiawan Cianjur perlu diperiksa penyidik kasus Vina karena dirinya merupakan anggota Moon Raker. Cuma modal ijazah, Polda Jabar menduga Peggy Setiawanlah yang menjadi dalang kasus Vina Cirebon. Hal ini mendapat komentar nyelekit dari pakar hukum pidana Jamin Ginting. Jamin menyoroti alat bukti yang digunakan untuk menetapkan Peggy sebagai DPO kasus Vina Eki. Mengingat pasal yang digunakan adalah pasal 340, maka Jamin Ginting menegaskan bahwa alat bukti yang digunakan tak boleh sederhana. Harus ada scientific evidence yang diantaranya ada bukti CCTV, saksi dan tes DNA. Berangkat dari hal itu, menurutnya ijazah belum dapat membuktikan keterlibatan Peggy dalam kasus Vina Eki. Sementara itu, yakin bisa kalahkan Peggy Setiawan di pra-peradilan kasus Vina Cirebon, Polda Jabar punya senjata pamungkas. Hal ini menurut analisis pengacara terkenal, Kamarudin Simanjuntak dalam tayangan YouTube Intens Investigasi. Berdasarkan keterangan Kamarudin, pra-peradilan tersebut merupakan pembuktian secara formal berdasarkan saksi yang ada. Dalam hal ini Kamarudin mengungkapkan Polda Jabar telah memiliki saksi yang kuat yakni 8 terpidana kasus Vina Cirebon yang telah mendekam di penjara. Selain saksi, Polda Jabar juga harus menyiapkan surat bahwa Peggy Setiawan dari SD, SMP dan SMA di Cirebon. Kamarudin menilai bahwa petunjuk tersebut pasti sudah dikantongi oleh Polda Jabar, tinggal membuktikan Peggy Setiawan melakukan pembunuhan.